Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Setelah pertempuran ini, Si Hao menyapu sisi laut realem ini, menenangkan kekacauan kegelapan yang hebat, menghilangkan bencana besar. Sudah waktunya baginya untuk pergi, saatnya untuk kembali ke domain abadi. Sebelum dia kembali, dia menyapu tujuan akhir kuno, dan kemudian memasuki tanah kegelapan. Dia mencari di seluruh sisi realem si ini, memeriksa apakah ada hal aneh lain yang tertinggal. Dia membuka semua istana kuno bimbingan yang tersisa. Kemudian, dia bahkan lebih menghancurkan kehampaan, melihat sejumlah besar penjara kegelapan. Meskipun banyak penjara yang kosong, masih ada beberapa roh primordial yang dikurung. Sampai-sampai di beberapa istana kuno bimbingan, ada beberapa individu yang menakjubkan seperti Penatua Agung, daging mereka juga masih ada di sini. Setelah dikurung selama bertahun-tahun tanpa akhir, banyak makhluk menjadi gila, beberapa kehilangan kecerdasan mereka. Ini adalah kerusakan waktu. Beberapa makhluk saling melahap, menjadi keberadaan yang menakutkan. Si Hao melepaskan semua pembudidaya, menampilkan metode kaisar yang tak tertandingi. Cahaya surgawi tersebar, mereka yang tidak sadar secara bertahap bangkit kembali dan jiwa-jiwa yang melahap satu sama lain berpisah. Ya, dia melihat orang yang dikenalnya. Ada seorang wanita berjubah abu-abu di salah satu istana kuno bimbingan, penampilannya sangat cantik, gaya bergerak, ada perubahan besar di matanya. Ini adalah makhluk yang telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia juga melihat Si Hao, di matanya ada dua murid. Ini benar-benar kamu memadamkan kekacauan, memotong penjara, menghilangkan bencana di ujung laut realem ini. Dia melepaskan desahan ringan, bergerak tanpa henti. Si Hao juga berpikir lama, mengingat masa lalu, orang-orang dan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali wanita ini? Dia adalah wanita bermata dua. Di masa lalu, Si Yi diselamatkan olehnya dan kemudian dihidupkan kembali, semua karena mereka berdua adalah individu dengan murid ganda. Selain itu, dia juga pernah berinteraksi dengan Si Hao sebelumnya, keduanya bahkan mengobrol ringan sebelumnya, dia sebelumnya meminta untuk meminjam Emperor Butterfly darinya. Namun, kemudian, dia menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Banyak pahlawan telah jatuh ke dalam kegelapan, kata Si Hao. Peristiwa dunia sulit diprediksi. Siapa yang mengira bahwa Anda sudah naik di atas Raja Abadi? Wanita bermata dua itu berkata sambil menghela nafas. Si Hao melihat ke dalam kehampaan dan kemudian membukanya. Dia pergi untuk membawa kembali Meng Tianzeng, Dewa Willow dan Huo Linger. Si Hao. Huo Linger tertawa, tetapi juga menangis, matanya dipenuhi air mata. Kali ini, dia menunggu 100.000 tahun lagi. Dia benar-benar khawatir tanpa henti. Si Hao membantunya menyeka air matanya, dengan tenang berkata, "Jangan menangis, aku akan membawamu pulang. Mari kita pulang." Huo Linger merasa lebih sulit untuk mengendalikan dirinya, menangis. Setelah terjebak begitu lama, dia memiliki pikiran yang tak ada habisnya. Dia merindukan rumahnya, merindukan orang-orang di masa lalu. Namun, dia juga tahu bahwa waktu benar-benar kejam, beberapa orang tidak mungkin melihatnya lagi. Hal-hal tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah, ini tidak dapat dihindari. Namun, dia juga tidak terlalu takut, karena dia masih memiliki Si Hao di sisinya, yang dapat menemaninya. Ayo kembali. Dia menangis. Ada juga kekecewaan dan frustrasi di dalam hatinya yang terluka. Dia tahu bahwa orang tuanya kemungkinan besar tidak ada lagi, membuatnya merasa sedih, air mata terus berjatuhan. Pada saat ini, Meng Tianzeng menepuk bahu Si Hao dan mengucapkan beberapa kata yang baik. Ketika dia bertemu dengan murid yang paling membuatnya puas lagi, dia merasa bebas di dalam. Bahkan jika dia menderita bencana kegelapan, dia masih merasa sangat puas sekarang. Si Hao juga sangat senang. Meskipun dia sudah menjadi kaisar abadi, masih sulit baginya untuk melupakan emosi masa lalu. Dia sangat menghormati Penatua Agung, dengan serius menunjukkan rasa hormat seorang murid kepadanya.
Hanya saja, ketika dia melihat Dewa Willow lagi, dia terdiam, merasa ini sulit untuk diterima. Ini adalah tunggul hitam yang tidak memiliki kekuatan hidup. Bagaimana dia harus menyelamatkannya? Dewa Willow, aku pasti akan membuatmu muncul kembali di dunia ini. Si Hao bersumpah. Dewa Willow mempengaruhi seluruh hidupnya. Jika tidak ada Dewa Willow, maka tidak akan ada Kaisar Surgawi Huang. Dia berbagi jenis koneksi khusus dengan Dewa Willow. Hari itu, Realm Sea berisik. Sekarang, hanya ada beberapa Raja Abadi yang masih hidup, misalnya, Jagal, Tuan Pemakaman, dan lainnya. Tentu saja, mereka juga jauh lebih kuat dari Raja Abadi normal. Namun, mereka masih belum melangkah ke alam Kaisar setengah abadi, masih Raja. Kamu adalah Huang, kamu kembali hidup-hidup. Bahkan tukang daging yang dikenal sebagai pria paling dingin dan gagah berani membelalakkan matanya saat ini. Ketika dia melihat Si Hao, dia sangat terkejut. Itu karena dia sebelumnya merasakan bahwa sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di sisi lain dari Realm Sea. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, dia masih terguncang, merasakan fluktuasi melebihi setengah tingkat Kaisar Abadi. Baik dia dan Tuan Pemakaman selalu curiga bahwa seorang Kaisar Abadi sejati telah muncul. Sekarang setelah Huang menyeberangi laut sendirian, semuanya mengarah pada bencana. Aku baik-baik saja. Si Hao mengangguk ke arah mereka. Kemudian, dengan ayunan lengan bajunya, sekelompok besar makhluk muncul. Si Hao mengundang Jagal dan Tuan Pemakaman untuk membantunya, untuk membawa mereka kembali ke rumah masing-masing. Ini semua adalah makhluk yang diselamatkan dari penjara kegelapan. Adapun pasukan besar kegelapan, mereka hampir semua dibunuh oleh Si Hao. Hari itu, semua area meletus menjadi keributan. Domain abadi diledakkan menjadi banyak bagian, melayang ke kejauhan, memasuki berbagai wilayah kekacauan utama. Abadi sejati yang normal bahkan tidak dapat menemukan mereka, hanya Raja Abadi yang bisa. Jagal dan Tuan Pemakaman pindah. Ini mengguncang semua area domain abadi. Meskipun tanah yang terfragmentasi ini dipisahkan, sorak-sorai mengguncang langit pada saat yang bersamaan. Banyak orang meneriakkan nama Kaisar Surgawi Huang. Dia memadamkan kekacauan besar di sisi lain dari Realm Sea. Surga, apakah ini nyata? Kaisar Surgawi Huang. Banyak orang berteriak. Di mata banyak orang, ini adalah pencapaian besar yang akan bertahan selamanya. Seluruh dunia harus menyebut namanya, mengungkapkan rasa hormat mereka. Kembalinya Si Hao membuat bumi besar bergetar. Seluruh dunia senang, para pembudidaya dari semua negeri merayakannya. Kekacauan kegelapan dipadamkan, sumber bencana dimusnahkan, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak merasakan sukacita? Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak dan bersemangat? Setelah semua era besar ini, ancaman bencana besar kegelapan terlalu besar, membuat semua raja tidak berdaya. Yang mati binasa, yang meninggal pergi, tidak banyak yang tersisa. Bahkan domain abadi hancur, pecah menjadi ratusan keping. Ada banyak makhluk yang mati. Ketika mereka mendengar berita hari ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Ini berarti bahwa di masa depan, mereka tidak perlu khawatir tentang klan yang memberantas kekacauan kegelapan yang hebat lagi. Sementara seluruh dunia meletus menjadi keributan, Si Hao malah kembali ke reruntuhan istana kekaisaran. Dia memberi hormat kepada roh-roh heroik dari masa lalu. Dia sentimental, kecewa dan frustrasi, terlebih lagi membawa penyesalan. Aku akan memikirkan cara. Kalian semua harus beristirahat dengan baik untuk saat ini. Dia menempatkan tunggul hitam hangus Dewa Willow di sini. Setiap hari, dia duduk di bawah pohon sendirian, sangat sunyi, memandang ke arah monumen yang jauh, penuh kesedihan. Itu adalah putranya, di mana dia dimakamkan. Selain batu kecil yang baru, ada terlalu banyak kuburan. Misalnya, cenotaf penguasa wilayah terbatas, kakek burung, penatua koin, dan lainnya. Ada juga Muking, Qin Hao, Chang Gongyan, Si Yi dan lainnya. Orang-orang terkasih dan teman-temannya semuanya dimakamkan di sini. Ada beberapa yang mati dengan sangat menyedihkan, tetapi pada saat itu,
dia tidak berdaya untuk membalikkan langit, tidak dapat menghentikan ini. Batu kecil yang baru. Apakah anakmu? Huo Linger datang, suaranya bergetar. Iya. Si Hao mengangguk. Huo Linger menjadi sedikit pendiam, bahkan sedikit sentimental, merasa sakit. Namun, dia tidak merasakan keluhan apapun. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, ada banyak hal yang tidak dapat mereka hentikan. Jika dia tidak pergi, mungkin batu kecil ini akan menjadi anaknya. Dia menawarkan dirinya sebagai korban darah, mati untukku. Si Hao berkata dengan tenang. Huo Linger mencengkeram mulutnya, air mata mengalir di wajahnya. Ketika dia mengetahui bagaimana batu kecil ini mati, dia hanya bisa menangis dalam kesedihan. Sungguh anak yang menyedihkan, batu kecil yang menyedihkan. Ketika dia berbicara di sini, dia khawatir tentang si Hao. Seberapa banyak kesedihan yang dia alami. Ini terutama ketika batu kecil ini menawarkan dirinya sebagai pengorbanan darah, memilih jalan seperti ini untuk ayahnya. Si Hao, jika kamu merasa sedih, maka menangis saja, jangan ditahan. Huo Linger menyarankan. Aku tidak bisa menangis. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke monumen batu kecil, mengelusnya dengan tangannya, mengulanginya lagi dan lagi, tidak mau melepaskannya. Huo Linger secara alami tahu bahwa kemampuan si Hao sudah luar biasa, tetapi dia tidak peduli. Dia masih memperlakukannya seperti anak muda masa lalu itu. Ketika dia melihat penampilannya, dia merasakan sakit untuknya. Dia menjadi seorang kaisar, namun tidak bisa menangis. Ada terlalu banyak kesedihan di dalam hatinya. Dia tahu dan dia merasa simpati. Pada kenyataannya, hubungan di antara mereka juga bisa dianggap sebagai jenis kesedihan. Mereka seharusnya bersama, namun mereka akhirnya berpisah selama bertahun-tahun. Ini makam adikku. Si Hao akhirnya meninggalkan kuburan batu kecil ini, sekarang berdiri di depan monumen Qin Hao. Dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Dia memilih untuk mengorbankan darahnya sendiri juga. Ada juga Si Yi, musuh yang ingin saya kalahkan sebelumnya. Pada akhirnya, dia menggunakan darah dan nyawanya untuk membalas dendam, menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat jantan dan tegas. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Si Hao merasa sakit. Garis keturunan Stone Clan benar-benar layu. Ini adalah kuburan nomor 2 di bawah surga. Kakek burung. Dua tetua dari saat itu tidak akan pernah muncul lagi. Si Hao memperkenalkan mereka satu demi satu, merasa sangat sedih, hatinya kesakitan. Juga, ada penguasa wilayah terlarang, tuan dan teman. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Si Hao berdiri di depan kuburan besar lainnya, sangat menghargai ingatannya. Ini adalah cenotaf 800 prajurit tua. Prajurit murid ini sebelumnya bertarung denganku di zaman tanpa kultivasi, menjalani kehidupan ini bersama. Pada akhirnya, mereka muncul lagi, menggunakan hidup mereka untuk melindungi anak saya, berpartisipasi dalam pertempuran besar terakhir. Si Hao berkata, suaranya sangat pelan. Ada beberapa lusin tentara tua yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di dekatnya. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua meneteskan air mata, mengingat berbagai hal dari ketika saudara-saudara tua ini masih hidup. Kamu menjadi seorang kaisar, tetapi kamu juga kehilangan begitu banyak. Tidak heran aku tidak bisa melihat wajahmu yang tersenyum lagi, tidak lagi anak muda yang keras kepala dan nakal dari masa lalu. Kata Huo Linger. Dia tahu bahwa si Hao pasti merasa sangat buruk, benar-benar kehilangan terlalu banyak. Hao kecil. Ahman berjalan mendekat. Dia selalu mengawasi tempat ini, selalu khawatir sampai akhirnya dia melihat si Hao kembali. Tidak lama kemudian, semut tanduk surgawi kembali juga, naga merah juga muncul. Teman-teman lama masa lalu ini masih hidup, bertahan. Aku baru saja pergi ke Burial Earth untuk mengunjungi makam Cao Yuseng. Semut bertanduk surgawi berkata. Dia telah dikuburkan ke bumi pemakaman lagi. Si Hao mengangguk. Dia merasa agak kosong di dalam. Dia tidak bisa kembali, tidak bisa berebut anggur dengan Fatih Cao dan kelinci kecil itu lagi. Si Hao, meskipun kamu sekarang adalah seorang kaisar abadi, jika kamu ingin menangis,
maka menangis saja. Semut bertanduk surgawi berkata, selama periode ini, mereka semua telah melihat bahwa setelah Si Hao kembali, dia selalu duduk di sini dengan tenang. Jika tidak ada yang datang untuk mencarinya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa menangis. Si Hao menggelengkan kepalanya. Anak. Penatua Agung berjalan mendekat, menepuk bahunya. Tahun-tahun itu kejam. Itu ditebang, terlalu banyak. Si Hao kembali. Dia tidak segera membuka segel desa batu. Itu karena masih ada lubang mengerikan di langit di atas ujung lain dari realem Si. Dia masih belum benar-benar menjelajahi semuanya. Dia tidak menceritakan fakta mengerikan ini kepada orang-orang di sisinya untuk mencegah mereka khawatir. Huo Linger tidur. Itu karena dia bergabung dengan kegelapan Huo Linger, menjadi satu. Dia sedikit kecewa dan frustrasi. Laut biru berubah menjadi ladang murbei, dunia mengalami perubahan besar. Batu kecil masa lalu bahkan sudah memiliki anak. Itu sebabnya dia tidak mau segera bangun. Dia menghargai peristiwa masa lalu, merasa seolah-olah mereka kembali ke musim ketika bunga mulberry api mekar lagi. Saat bermimpi, sudut matanya menahan air mata. Ketika Si Hao melihat penampilannya, hatinya bergetar, merasakan sedikit rasa sakit. Pada tahun-tahun berikutnya, Si Hao mengembara dunia. Dia kembali ke 9 surga 10 bumi, berjalan melalui jalan masa lalu sendirian, mencari emosi masa lalu, sorak-sorai masa lalu dan tawa. Ada beberapa orang yang tidak bisa dia temui lagi. Dia mengenang mereka di jalan jenis ini. Pada akhirnya, dia bahkan lebih menggunakan metode hebat yang tak tertandingi, berjalan di sepanjang sungai besar waktu, kembali ke masa lalu, kembali ke usia mudanya. Dia sudah dekat, kembali ke tahun itu, kembali ke desa batu yang damai. Di kejauhan, dia melihat pohon willow hitam hangus, hanya memiliki satu kuncup yang lembut. Ini melepaskan cahaya lembut, menjaga desa ini di gurun besar. Dia melihat dirinya yang lebih muda, melihat Dazuang, Ermeng, melihat kakek kepala, melihat paman dan bibi yang sudah lama meninggal. Dia melihat bagaimana dia berlari dengan gila ketika dia masih muda, sangat bahagia, lelaki kecil itu tertawa tanpa henti. Untuk beberapa alasan, dia sekarang menangis. Seorang kaisar menangis di sini. Dia yang masih muda, jika dia patah hati, dia hanya akan menangis di desa. Saat ini dia tersenyum ketika dia mencoba mendekat, namun ingin menangis. Saya Kaisar Surgawi Huang. Bagaimana aku bisa menangis? Si Hao menyeka air mata di wajahnya. Dia melihat orang-orang di Stone Village. Hanya ada beberapa orang yang disegel, kerabat sebelumnya ini telah lama menghilang. Dia berbalik, pergi. Dia merasa sangat bahagia di sini, namun ingin meneteskan air mata juga. Dia hanya bisa pergi. Banyak hal yang tidak pernah bisa kembali ke masa lalu. Ketika dia dengan hati-hati memikirkannya, mungkin saat itulah dia paling bahagia. Dia selalu riang dan tanpa khawatir, nakal dan menyebabkan masalah. Si Hao berjalan di sepanjang sungai besar waktu. Dia melihat King Feng dan kemudian pergi ke Heaven Mending Pavilion. Saat itu, dia masih muda dan nakal, selalu membual tanpa malu-malu. Dengan palu di tangan, dia mengaku sebagai yang terbesar di bawah langit, mengalahkan Xiao Tian sampai ada tanduk yang menonjol di kepalanya. Kemudian, dia melihat paviliun mending surga dihancurkan, pemandangan beberapa tetua sekarat dengan menyedihkan. Si Hao pergi. Dia mengikuti sungai besar waktu, menuju ke Hundred Sateret Mountain Range. Disinilah dia bertemu dengan singa berkepala 9, tapi sekarang, di mana saudara angkatnya itu? Dia sudah dikubur selama lebih dari 2 juta tahun. Disinilah dia pertama kali bertemu Huo Linger, Yun Si dan yang lainnya. Ketika dia melihat dirinya yang lebih muda dari kejauhan, Si Hao tidak bergerak sama sekali. Kemudian, dia melihat 7 dewa turun ke alam yang lebih rendah, dirinya yang lebih muda sekarat setelah pertempuran tanpa akhir. Si Hao mengikuti sungai besar waktu, meninggalkan daerah sunyi dan memasuki 3000 provinsi Dao. Ketika dia melihat Cao Yuseng, Lunar Jade Rabbit dan dirinya yang masih remaja, dia tertawa. Mereka mengalami hidup dan mati bersama,
memperebutkan daging dan anggur setelah pertempuran. Ini adalah sorakan dan tawa masa lalu, emosi kehidupan dan kematian masa lalu. Tidak lama kemudian, dia pergi ke Provinsi Xin, melihat hutan pohon murbei api lagi. Dia melihat Huolinger, melihatnya kembali di bawah cahaya matahari terbenam setelah memetik daun murbei. Si Hao berdiri di sungai besar waktu. Dia berpikir bahwa jika dia tidak pergi hari itu, tinggal di sini, apa yang akan terjadi? Saat itu, dia masih muda dan sembrono, selalu ingin menjadi seperti peng raksasa yang melebarkan sayapnya, terbang 900.000 li ke langit, merebut sepotong langit miliknya. Pada saat itu, dia bahkan tidak menyadari bahwa Huolinger berdiri di bawah matahari terbenam di dekat hutan mulberry api sendirian, betapa kesepiannya dia, betapa kecewa dan frustrasinya, keengganan di matanya. Pada saat itu, dia sudah pergi, dipenuhi dengan ambisi yang tinggi, bergegas ke kejauhan dengan langkah besar. Sekarang, dia berdiri di sungai waktu yang besar, sedikit tertekan, merasakan sedikit keluhan, rasa sakit untuk Huolinger, rasa bersalah untuknya. Kemudian, jika Anlan tidak merebut Provinsi Xin, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bersama tanpa dipisahkan. Namun, dia masih tidak bisa melawan sepotong sejarah. Apa yang seharusnya terjadi tetap terjadi. Si Hao seperti hantu, bergerak melalui sungai besar waktu sendirian, menatap wajah-wajah cerah itu. Dia melangkah melalui sungai besar waktu, menuju ke bumi pemakaman. Dia melihat San Zhang dan Shen Ming. Sekarang, mereka seperti Cao Yuseng, terkubur di bumi pemakaman. Dia pergi menemui immortal yang diasingkan, pergi menemui Si Yi, pergi menemui 4 Phoenix keluarga Wei, Tuogu Yulong, Qi Hong dan lainnya. Dia juga pergi ke 9 surga untuk melihat Sutuo Agung, Putri Yao Yue dan lainnya. Sayangnya, dia masih seperti hantu yang berkeliaran, sendirian, menonton dengan tenang dari kejauhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menelusuri kembali periode ini, emosi masa lalu dan pengalaman yang mereka bagikan sebelumnya. Sementara sekarang, orang-orang itu terbaring di kuburan yang sedingin es, sementara beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Di sungai besar waktu, Si Hao tertawa dan tertawa, menangis dan menangis. Dia adalah Kaisar Surgawi Huang, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya meneteskan air mata sekarang, jadi dia tidak menahan emosinya sama sekali. Di dunia nyata, dia benar-benar tidak bisa menangis. Sementara itu di sini, sambil ditemani oleh waktu, sambil mengembara sungai besar waktu, dia tampak bersama orang-orang itu, merasakan suka dan duka masa lalu bersama mereka. Namun, ini masih merupakan peristiwa masa lalu pada akhirnya. Mereka mengalir melewati seperti air, pergi dan tidak kembali. Si Hao kecewa dan frustrasi. Dia menyeka air matanya dan berjalan keluar dari sungai besar waktu, kembali ke masa sekarang. Dia melihat kuburan besar ini. Dia membelai batu nisan mereka, dalam hati penuh kesedihan, tapi dia benar-benar tidak bisa menangis. Saya menjadi seorang kaisar, namun saya tidak bisa menangis. Setelah kembali, Si Hao memasuki pengasingan, tidak melihat siapapun. Dia mulai memperbaiki artefak, mengeluarkan senjata kaisar yang setengah abadi itu. Kenyataannya, Kaisar Bulu, Penatua Pemberantasan Dunia, dan senjata lainnya semuanya terbuat dari bahan yang tak terbayangkan. Jumlah waktu yang mereka jalani tidak ada habisnya, tidak diketahui berapa banyak era besar yang berlalu. Ketika mereka menguasai langit, tidak diketahui berapa banyak harta yang mereka gabungkan menjadi senjata mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka belum menjadi kaisar. Begitu mereka benar-benar menjadi kaisar, mereka bisa langsung mengukir simbol Dao yang hebat, mendorong senjata mereka ke tingkat berikutnya. Dari segi bahan, itu sudah cukup. Kali ini, Si Hao menyempurnakan senjata kaisar abadinya sendiri. Terlepas dari tombak perang pembunuhan kaisar, ia menyempurnakan semua senjata kaisar setengah abadi lainnya menjadi senjata magisnya sendiri, terus meleburnya. Senjatanya benar-benar tak terbayangkan. Seolah-olah semua bahan terbaik di dunia ini digabung menjadi satu tungku.
Bahan-bahan tombak perang pembunuh kaisar semuanya termasuk dalam senjata 3,5 kaisar abadi lainnya, jadi Si Hao tidak menghancurkannya, meninggalkan senjata kaisar setengah abadi untuk domain abadi. Namun, dia menghapus berbagai jejak di dalam senjata kaisar setengah abadi ini untuk mencegahnya melahap pemiliknya. Kemudian, Si Hao melebur inti pedang abadi ke dalam senjatanya. Laupul dan pedang abadinya segera menjadi sangat menakutkan. Setelah menjadi senjata kaisar abadi, mereka melampaui inti pedang abadi. Ada juga peti mati yang berasal dari dalam inti pedang abadi. Dia ingin memperbaiki ini sebelumnya juga, tetapi dia menyerah pada akhirnya. Itu karena peti mati itu digunakan untuk menancapkan tanah aneh di tepi lain Laut Realem. Selain itu, senjata kaisarnya sudah termasuk semua bahan harta karun tertinggi di dunia ini. Pada saat yang sama, dia juga merasa peti mati itu sangat istimewa, sangat keras. Dia bisa menggunakannya sebagai artefak magis pertahanan. Apakah itu ada hubungannya dengan 3 peti mati dunia? Si Hao sebelumnya berpikir dengan hati-hati untuk dirinya sendiri. Peti mati 3 dunia memiliki peti mati yang lebih kecil di dalam peti mati besar. Dalam hal ukuran, peti mati yang keluar dari inti pedang dapat dikumpulkan ke dalam peti mati bagian dalam itu. 3 peti mati dunia, 3 peti mati, apakah seperti ini? Si Hao mengerutkan kening. Si Hao melanjutkan perjalanannya, membawa senjata kaisar abadi, serta peti mati 3 dunia bersamanya, berangkat sendirian. Dia tiba di pantai Realem Sea lagi, memasuki tujuan akhir kuno. Di atas tujuan akhir kuno, lubang di sana terpasang. Meski begitu, ada beberapa cahaya menyeramkan yang dilepaskan. Si Hao mengeluarkan peti mati itu, menelitinya di sini untuk waktu yang lama. Peti mati ini sangat kokoh, diduga telah mencapai tingkat kaisar. Itu adalah artefak magis pertahanan yang sangat bagus. Pada saat yang sama, dia yakin dia bisa dengan mudah menghancurkan Three World Coffin. Kedua peti mati yang berat itu tidak sekuat yang ini. Jika mereka benar-benar satu, maka ini yang ketiga, juga peti mati yang paling dalam. Ini adalah yang paling luar biasa dan kokoh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ada lubang di langit di atas, serta cairan berkilau dengan sedikit darah hitam di dalamnya. Terlepas dari ini, ada darah emas, darah perak dan lain-lain. Itu sangat aneh. Hukum dan ketertiban terjalin, adegan ini sedikit menakutkan. Bencana kaisar abadi mayat, apakah itu disebabkan oleh sejenis darah hitam yang jatuh? Si Hao memegang senjata kaisarnya, bersiap untuk menyerang. Dia sangat mementingkan tempat ini, karena tempat ini menyebutkan reinkarnasi. Dia ingin menghidupkan kembali Dewa Willow dan yang lainnya. Di langit di atas, keabadian ada selamanya, reinkarnasi sulit untuk dibatalkan, tanah tertinggi. Kalimat ini menjelaskan kepadanya bahwa tempat ini benar-benar luar biasa. Mungkin ini adalah domain yang lebih tinggi. Si Hao memegang senjata kaisar di tangan. Tubuhnya menyerbu. Bahkan jika dia harus bertarung dalam pertempuran yang hebat, dia harus mendapatkan apa yang dia butuhkan. Hukum terjalin, bergemuruh dan diretas. Dia yakin bahwa bahkan Raja Abadi yang normal pun tidak dapat menanggungnya. Tempat ini sangat menakutkan. Si Hao menyerang. Dengan suara hong, dia mengikuti jalan, bergegas. Dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di sebuah pulau yang hanya berukuran persegi sang. Ada lubang di atasnya yang mengarah ke tujuan akhir kuno. Di mana tempat ini? Si Hao melihat sekelilingnya, merasa kaget. Semuanya sunyi dan sunyi. Darah merah mencapai bumi yang besar, perlahan mengalir seperti sungai, seperti danau, seperti laut. Ada beberapa kuburan besar yang berdiri di atas permukaan air merah, sehingga tidak mudah terendam. Di bawah senja darah, darah yang mengalir berubah menjadi sungai, melewati kuburan. Adegan ini terlalu akrab. Bukankah ini yang dia lihat dari inti pedang abadi? Lebih tepatnya, ini adalah salah satu adegan peti mati kecil di dalam inti pedang abadi yang ditampilkan sebelumnya. Ekspresi Si Hao sangat serius. Ia sebenarnya sangat menjumpai dan melihatnya. Pada akhirnya, Si Hao menempatkan peti mati perunggu ke dalam darah merah.
Dia duduk di atasnya. Peti mati kuno perlahan melayang, tidak tenggelam, dengan cepat membawanya ke kedalaman dunia ini. Dia menghilang begitu saja. 10.000 tahun, 20.000 tahun, 30.000 tahun. Kaisar Surgawi Huang menghilang selama 80.000 tahun. Ketika dia muncul kembali, domain abadi sangat terguncang. Tukang daging, tuan pemakaman, dan yang lainnya mau tidak mau mengunjunginya, berkonsultasi dengannya. Saya pergi ke tempat yang terlalu luas dan sangat berbahaya, kalian semua tidak bisa pergi ke sana. Saya hanya menjelajahi sudut tempat itu. Sumber kegelapan saat ini juga jatuh dari tempat itu. Si Hao mengucapkan kata-kata ini dan kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah Kaisar Surgawi Huang membawa kembali beberapa barang. Dia benar-benar menyelamatkan beberapa orang yang hanya memiliki sisa-sisa yang tersisa. Misalnya, Mu King, Lunar Jade Rabbit, Witch, Emperor Butterfly, Divine Strike Stone dan lainnya. Bahkan tunggul pohon kering Dewa Willow menghasilkan sedikit tanaman hijau. Saya akan menyelamatkan putra saya akan menyelamatkan Dewa Willow, saya akan menyelamatkan Si Yi, Qin Hao, dan yang lainnya. Bahkan jika beberapa orang tidak memiliki sisa yang tersisa, saya masih akan menghancurkan penjara itu, biarkan kalian semua muncul kembali di dunia ini. Ini adalah sumpah Kaisar Surgawi Huang. Dia melanjutkan perjalanannya lagi. Namun, sebelum pergi, dia membuka segel desa batu, membangunkan semua orang. Dia memperpanjang hidup mereka dengan esensi darah kaisar. Hari itu, Imperial Court disibukkan dengan aktivitas. Desa batu juga ramai. Banyak orang muncul. Bahkan burung pipit 5 warna itu benar-benar menentang langit, muncul lagi. Itu terbang ke sini, benar-benar selamat dari kesengsaraan besar masa lalu. Tidak ada kekurangan sorak-sorai dan tawa, suka dan duka dari perpisahan dan reuni. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih karena dia pergi lagi? Namun, Si Hao masih menetapkan resolusinya untuk melanjutkan. Kali ini, Si Hao membawa Dewa Willow bersamanya. Huo Linger juga ingin pergi bersamanya, tetap bersama sampai maut memisahkan mereka. Aku sudah melewatkan seluruh dunia. Bahkan jika ada bahaya besar, bawa aku. Saya ingin melihatnya juga, ingin bepergian dengan Anda. Dia dengan tegas mengikuti. Pada akhirnya, Kaisar Surgawi Huang menghilang, tidak kembali untuk waktu yang tidak terbatas. Namun, ada beberapa makhluk istana kekaisaran yang dihidupkan kembali nanti. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu akhirnya, suatu hari, 9 kerangka naga menarik peti mati perunggu, bergerak sendiri melalui 9 surga 10 bumi. Hanya ketika seseorang menemukannya, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Itu karena ada beberapa orang yang mendengar beberapa suara simbol Dao yang hebat dari dalam peti mati perunggu. 3 peti mati dunia. Apakah ketiga peti mati itu memiliki semacam koneksi? Kaisar Surgawi Huang masih hidup. Dia mengirimi kita beberapa informasi. Tukang daging datang. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang, semakin kita mencoba untuk memahami, semakin dalam jangkauannya. Hanya ketika seseorang yang benar-benar dapat melakukan perjalanan berdampingan dengan Kaisar Surgawi Huang muncul, mereka akan dapat memahaminya. Mungkin dia berharap suatu hari nanti, akan ada seseorang yang bisa mengikuti langkahnya. Tuan pemakaman menyimpulkan, seiring berjalannya waktu, setelah siapa yang tahu berapa tahun berlalu, semua orang mendengar suara Kaisar Surgawi Huang lagi. Jagal, Tuan pemakaman, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya segera bergegas ke laut alam, melihat ke arah itu. Huang, saudaraku. Semut bertanduk surgawi berteriak. Kaisar Surgawi Huang. Ada beberapa orang di sisi jagal yang berteriak. Mereka juga memiliki beberapa murid dan yang lainnya bersama mereka. Hari itu, mereka melihat Huang. Saya baik-baik saja. Aku menunggu kalian semua di alam lain. Rambut panjang Kaisar Surgawi Huang berserakan, bahkan rambut hitamnya yang tebal melepaskan kecemerlangan yang cemerlang,
seolah-olah dilemparkan dari emas. Dia mengacungkan pedang abadinya, menebas dengan ganas, membelah langit yang tak berujung. Sejak saat itu, realm Si menghilang, terputus olehnya. Kekacauan utama menggantikan tempat ini, menenggelamkan segalanya. Hukum Dao yang tak tertandingi menyegel sisi itu. Huang pergi. Tanah airnya jauh dari kepahitan, jauh dari pertempuran besar yang kejam. Ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Huang. Dia bilang dia sedang menunggu kita, jadi kenapa dia harus menyegel tempat ini? Apakah Anda semua merasakannya? Pedang itu telah menyentuh perubahan ruang waktu. Saya bisa merasakan bahwa usia tanpa akhir sedang terputus. Semut tanduk surgawi berkata dengan suara gemetar. Menguasai. Naga merah meraung. Dia tahu bahwa tuannya melakukan ini untuk melindungi semua orang, untuk memberi mereka dunia yang relatif lebih tenang. Dibandingkan dengan pertempuran sengit di surga, tempat ini bisa dianggap sebagai dunia yang sempurna. Dia menunggu kita mengikuti jejaknya. Kata tukang daging. Dia adalah kaisar surgawi Huang, jadi dia baik-baik saja. Suatu hari, akan ada seseorang yang akan melihatnya lagi, tapi itu pasti bukan kita. Hanya mereka yang bisa mengikuti jejaknya yang bisa melihatnya. Pemakaman Lord berkata dengan kekecewaan dan frustrasi. Bertahun-tahun kemudian, masih ada orang-orang di Imperial Court yang dihidupkan kembali. Orang-orang di dunia ini sangat terguncang. Mereka tahu bahwa ini adalah pekerjaan Kaisar Surgawi Huang. Ini Kaisar Surgawi Huang. Meskipun kita dipisahkan oleh usia yang tak ada habisnya, dia masih memiliki metode ini. Pertempuran surgawi, siapa yang bisa membantai jalan mereka? Tolong bawa saya ingin bertemu saudara saya lagi. Semut tanduk surgawi meraung. Sebuah pedang menembus zaman tanpa akhir, membelah langit di atas, memotong zaman tanpa akhir. Ini adalah kekuatan waktu, perubahan ruang, tahun berubah. Zaman tanpa akhir dilintasi, dipenuhi dengan kekuatan terbesar. Sementara itu, di kedalaman surga, Huang memiliki banyak pengikut, semuanya adalah individu yang paling kuat. Meskipun ada pertempuran hebat yang menakutkan, dia juga menunjukkan kemuliaan, melepaskan kecemerlangan. Ini adalah legenda milik Kaisar Surgawi Huang yang tak tertandingi. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.